Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Dr. Puguh Kurniawan, DSST, ML. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adi Cahyono dengan NIM A012304 dari kelas C Teknik Sipil Universitas Tunas Bangunan. Di saya ini saya akan mempresentasikan tentang resume dan kritik seminar hasil untuk peminatan geotek. Di sini saya akan mempresentasikan 5 seminar hasil. Untuk yang pertama, dengan judul penelitian penurunan tanah gambut diperkuat semen kolom oleh Alam Dipa Wardana. Yang kedua, stabilitas dinding penahan tanah cantilever, studi kasus KM5 Kalibawang oleh Audisti Nancy Wardaningse. Yang ketiga, pengaruh jarak, diameter, dan panjang soil nailing oleh Ananda Dira Karisma. Yang keempat, daya dukung pondasi sepur pile, Dirukter Bergen dan numerik oleh Yolanda Noviaris Putri. Dan yang terakhir, pengaruh jarak, diameter, dan kedalaman bor pile pada dinding nahan oleh Sagita Prananingrum. Untuk yang pertama, yaitu tinjauan penurunan tanah gambut diperkuat semen kolom oleh Alam di Bawardana. Untuk resumnya, lokasi berada di cekungan tektonik Ambarawa atau rawa pening dengan lapisan gambut setebal 10 sampai 15 meter akibat akumulasi organik, kondisi tanah jenuh air. Untuk masalahnya, penurunan settlement bisa 1 sampai 2 meter dalam jangka pendek, CBR subgrade kurang dari 5%, daya dukung sangat rendah 10 sampai 25 kPa, rawan surveillur akibat beban timbunan. Untuk metodologi pengujian penurunan tanah gambut yang diperkuat kolom semen di laboratorium. Hasil penurunan pada beban 10, 20, 40 kg berturut-turut sekitar 0,58 atau 0,89 atau 1,08 mm. Setelah diberi kolom semen, penurunan masuk rentang toleransi. Perbandingan lab dengan praksis 3D, hasil praksis lebih kecil namun tren perilaku serupa. Untuk kritik, beban uji 10, 20, 40 kg tampak jauh lebih kecil dari skala lapangan. Gambut 10 sampai 15 meter. Perlu klarifikasi apakah ini uji model skala kecil serta faktor konversinya. Parameter kunci kolom semen, diameter, jarak antar kolom, dan replacement ratio tidak disebutkan dalam resume. Klaim perilaku relatif sama antara lab dan praksis 3D perlu didukung angka presentasi deviasi bukan pernyataan kualitatif saja. Untuk yang kedua, stabilitas dinding penahan tanah cantilever di KM6 DI Kalibawang oleh Audisti Nancy Wardaningse. Untuk resum, Indonesia termasuk negara paling rawan longsor di dunia. Lokasi studi di lereng jalan KM6 DI Kalibawang Kulon Progo menggunakan dinding tipe cantilever. Teori Ranke, tekanan aktif PA sama dengan setengah H kuadrat KA dengan KA 1 min sin theta per 1 plus sin theta. Tekanan pasif PP, analisis manual, SF guling 10,300, SF geser 4.701, daya dukung 26,121 memenuhi syarat. Analisis Geo5 2020, SF guling 1,94, SF geser 1,45, daya dukung 9,59 dinyatakan terpenuhi. Analisis Plexus 2D, safety factor 2,342, dinding stabil dan aman terhadap keruntuhan. Untuk kritik, selisih ekstrim antara metode SF guling manual 10,3 dan Geo5 1,94 itu lebih dari 5 kali lipat.
Penyebabnya, asumsi geometri beban atau parameter tanah tidak dijelaskan. Perlu ditelusuri saat kriteria SF lebih dari 3 disebut di teori dasar. Namun GeoVav menghasilkan SF geser 1,45. Di bawah standar umum lebih dari 1,5. Tetap disimpulkan terpenuhi kontradiktif perlu klasifikasi kriteria yang sebenarnya dipakai. Untuk yang ketiga, pengaruh jarak, diameter, dan panjang soil nailing terhadap angka aman oleh Ananda Kira Karisma. Untuk resumnya yaitu lereng di KM4 daerah irigasi Kalibawang hanya diperkuat karung pasir dan vegetasi. Rawan longsor saat hujan tinggi. Perlu perkuatan permanen dengan soil nailing. Tujuan mengetahui FK existing, peningkatan FK setelah perkuatan, pengaruh variasi jarak dan diameter atau panjang nail, dan BL perkuatan. Lereng existing FK 0,86 manual dan 1,06 GeoVav belum memenuhi SNI 8460 2017 FK lebih dari 1,25. Setelah setelah soil nailing, FK naik menjadi kurang lebih 2,14. Lereng menjadi stabil, panjang nail paling berpengaruh, disusul jarak lalu diameter. Desain terpilih 8 meter atau 19 milimeter atau jarak 1,5 meter lebih ekonomis dibanding opsi FK terbaik 12 meter per 32 milimeter per jarak 1 meter. Biaya perkuatan yaitu 2.204.983 ya. Untuk kritik, catatan paling lengkap logikanya sudah membandingkan solusi terbaik secara teknis terpilih secara ekonomis sejalan dengan rekomendasi pada studi Burpel. FK existing manual 0,86 versus GFF 1,06 berselisih 23% tanpa penjelasan penyebab. Mulai yang berulang di catatan-catatan lain mengindikasikan kemungkinan isu sistematis perbandingan manual versus software. Standar FK lebih dari 1,25 di sini berada dari SF kurang lebih dari 3 pada dinding cantilever. Perlu ditegaskan standar mana yang relevan untuk objek yang mana. Selanjutnya, daya dukung pondasi spanpel, Director, Berigen, dan metode numerik oleh Yolanda Novia Rizky Saputri, studi kasus pabrik karung Bulog Boyolali. Untuk resum, kapasitas daya dukung tertinggi menurut GeoVav, diameter 50 cm, 2.945,24 kN. Metode De Ruyter Berigen titik S6, diameter 50 cm, 18 meter, yaitu mendapat nilai 1.400 kN. Untuk S7 diameter 50 cm 14 meter dengan nilai 2.046,752 kN. S9 diameter 40 cm dengan nilai 1.243,128 kN. Ada koreksi angka pada catatan. Metode Meyerhof S6 6.642,54 kN, S7 703,31 kN, S9 679 kN. Kesimpulan, dari Berigen, Meyerhof, dan GeoVav menghasilkan kurang lebih 2.945,24 kN, sedangkan perhitungan manual menghasilkan 2.046,752 kN. Untuk kreditnya, nilai Meyerhof sangat tidak konsisten antara titik S6 jauh melampaui S7 dan S9, selisih hingga 9 sampai 10 kali lipat, atau dicurigai salah hitung atau salah satuan, bukan variasi tanah alami. Untuk kesimpulan, yang menyamakan hasil ketiga metode di angka 2.945,24 kN menyederhanakan cara berlebihan, padahal rincian bervariasi luas 679 sampai 6.694 kN dan berpotensi menyesatkan pembaca. Untuk selanjutnya, pengaruh jarak, diameter, kedalaman borpel pada dinding dan tanah oleh Sagita
Prananingrum, studi kasus KM6 DI Kalibawang Kulon Progo. Untuk resume, membandingkan kapasitas daya dukung borpel antara perhitungan manual dan software GeoVive, serta menganalisis pengaruh variasi diameter jarak dan kedalaman terhadap stabilitas lereng. 27 kombinasi variasi, diameter 30, 40, 50 cm, jarak antar tiang 2, 3, 4 meter, kedalaman 3 atau 6 atau 9 meter, menggunakan data lapangan, Burpel, dan NSPT. Hasil manual berkisar 41,54 sampai 712,68 kN. Hasil GeoVive 41,56 sampai 518,65 kN. Lereng tanpa perkuatan SF sama dengan 0,94, tidak stabil. Kombinasi terbaik, diameter 50 cm, kedalaman 9 meter, jarak 2 meter. SF sama dengan 3,02, memenuhi syarat keamanan. Borpel terbukti efektif meningkatkan stabilitas lereng. Untuk kritik, selisih hasil manual dan GeoVive belum dijelaskan penyebabnya. Pembahasan hubungan antar variabel masih kurang mendalam secara geoteknik. Kombinasi terbaik hanya berbasis FF tertinggi tanpa mempertimbangkan efisiensi biaya. Data tanah hanya dari satu titik bor. Penyajian didominasi tabel tanpa grafik. Alasan pemilihan metode perhitungan dan keterkaitan batasan atau saran masih kurang ekspresif. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.